Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabar baik-baik aja ya, dan pastinya tetap sehat selalu, semoga ya. Jadi di video kali ini gue mau ceritain ke kalian, mau sharing ke kalian pengalaman gue menggunakan aplikasi salah satu marketplace ya, yang tadinya tuh enak dipakai di Android dengan screen reader ya, talkback. Tadinya tuh enak, nyaman dipakainya. Tapi setelah pembaruan terakhir ini jadi kurang nyaman. Jadi ya bisa dibilang nggak aksesibel lah gitu. Jadi aplikasi yang gue maksud itu Tokopedia. Jadi Tokopedia ini sekarang pas gue rekam video ini ada di versi 3.93 ya, 3.93. Nah, dari versi 3.91 itu udah mulai nggak enak pemakaiannya gitu. Terakhir yang masih enak dipakai itu versi 3.90 ya. Nah, di video ini gue mau ceritain perbedaannya tuh di mana, yang nggak enaknya itu di mana, dan mungkin video ini juga bisa jadi bisa jadi komplain, mungkin bisa jadi bukti. Mungkin siapa tahu pihak Tokopedia developernya nonton, ini bisa jadi bukti bahwa aplikasinya untuk updatean terbaru ini nggak nyaman digunakan untuk tunanetra, untuk pengguna talkback ya, khususnya di Android begitu. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel gue, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian dapat update video terbaru kalau gue bikin video. Oke, kita mungkin langsung aja ya, langsung ke aplikasinya aja, langsung ke layar handphone. Oke, kayak yang gue bilang tadi, Tokopedia yang masih aksesibel digunakan di Android dengan screen reader talkback itu adalah versi 3.90. Nah, di sini gue mau nunjukin ke kalian 3.90 versi 3.90 itu kayak gimana. Oke, gue tunjukin dulu info aplikasinya ya. Tokopedia. Ini Tokopedia, info. Nah, ini info aplikasi. Kita bisa lihat versinya ini ya. Versi 3.90. Nah, versi 3.90 ya kan. 3.90. Nah, di 3.90 ini kita buka ya. Tokopedia. Oke, di sini tampilan awal, tampilan home-nya ini kebaca ya. Kategori top up dan tagihan, keuangan, travel dan entertainment. Oke, di sini aman ya, di sini aman. Terus kita coba ke bagian feed. Bagian feed. Cempaka COMP 48 menit yang lalu, produk baru, text next. Nah, ini ada Tokopedia official store. Rp 7.650.000. Nah, ini ada, lihat 48 menit Cempaka COMP. ini nama tokonya Cempaka.com. 48 menit yang lalu, produk baru. Ini masih kebaca ya, 48 menit yang lalu produk baru. Terus di sini lihat produk baru, Rp 7.650.000. Nah, ini harganya kebaca ya. Kita lihat produknya ini apa, kita buka. Rincian produk, Rp 7.650.000, MacBook Air 13. Nah, itu akses ya, masih kebaca ya. Tokopedia, Rp 7, akun. Nah, terus kita misalkan ke akun. Daftar transaksi. Nah, ini kebaca nih, daftar transaksi, belanja, top up dan tagihan itu masih kebaca. Terus kita coba ke akun penjual, akun toko. Akun toko. Komplain sebagai penjual produk. Plus tambah produk produk Anda, lihat. Nah, di sini produk Anda, di sini masih kebaca ya. iPhone XR Dual SIM 100. Nah, ini ubah stok. Ini produk yang gue pasang di Tokopedia, ini masih kebaca di sini. Pas kita preview juga kebaca. Atur, lihat preview produk. Nah, lihat preview produk. Itu menunya kebaca ya. 8.500.000 iPhone XR. Nah, ini kebaca. Tekan sekali. Terus, sorry, malah keluar. Untuk search, ketika kita nyari produk, misalnya kita nyari apa ya, yang enak. Misalnya kita nyari Galaxy S20 misalnya. GALAXY S 20
No. Pencarian. Bebas ongkir. Oke. Nah ini ada ini. Text next. Nih kita next aja. Ini masih. Case Galaxy S20 Ultra S20. Nah ini kebaca ya. Case Galaxy S. Samsung Galaxy S20 Ultra era E12. Nah ini produk-produknya juga masih kebaca ya. Halaman 1 dari 1. Tuh. Jadi untuk versi 3.90 itu masih kebaca semua. Nah, kita coba bandingkan dengan versi setelahnya, versi 3.91. Kebetulan azan asar di sini, jadi kita pause dulu. Nanti kita lanjut ke versi 3.91. Oke, azan asar udah kelar. Kita lanjut. Ini udah gua update ke versi 3.91 ya, atau satu versi sebelum versi terakhir ketika video ini gue bikin. Kita lihat dulu infonya ya. Tokopedia. Info aplikasi. Pilih. Hapus. Mana dia? Mana dia? Tunggu. Tagihan info. Hapus. Info. Nah, ini info aplikasi. Kita lihat. Versi 3.91. Oke, versi 3.91 ya, 3.91. Oke, kita coba buka. Drive. Tokopedia. Home screen-nya, layar depannya ya. Tokopedia. Tekstil kategori. Nah, ini mulai nggak kebaca nih yang Image view. 0 eh, top up view. setelah OVO ini, OVO gua 0 ya kan. Terus di sini kan tadi harusnya ini ada kategori yang ada top up pulsa, tagihan, keuangan segala macam. Di sini dia cuma bilang Kupon saya. Tekstil kategori. Tekstil kategori. nah, tekstil kategori. Tekstil kategori. Nah, kategori. Dia cuma ngebacain sih kategori-kategori dan kita nggak tahu ini kategorinya apa. Padahal mungkin di tampilan ada tampilannya nggak nih? Ada kan? Tulisannya ada ya. Nah, tulisannya ada ya pokoknya yang selayaknya ada di home screen tadi. Terus kita lihat ke feed. Halaman. Harga 4.550.000. Nah, ini masih kayak tadi ya. Lihat 50 Cempaka COEP. Di sini masih kebaca Cempaka.com, masih kebaca 50 menit yang lalu segala macam. Lihat. Tapi 650.000. ketika kita masuk ke produknya, kita klik. Rincian produk. Image produk. Nah, dia cuma bilang image produk. Teks original price, teks produk name, stok terakhir, beli sekarang. Nah, dia nggak ngebacain harganya, dia nggak ngebacain nama produknya. Kalau tadi kan yang versi 3.90, dia ngebacain harganya berapa, produknya apa gitu kan. Di sini dia nggak ngebaca. Jadi cuma dia bilang teks original price, teks produk name, stok terakhir, beli sekarang. nah kayak gitu doang. Nah ini mulai parah ya, versi 3.91 ini mulai parah. Terus kita ke akun ya. Dan menu daftar transaksi, top up dan tagihan. Nah ini di sini masih kebaca, masih aman bagian yang ini. Belanja segala macam. Coba kita ke akun penjualan, akun toko. Komplain sebagai penjual. Plus produk Anda. Ini produk Anda di sini masih kebaca. Daftar iPhone. Ini masih kebaca ya. Ubah stok, ubah harga masih kebaca. Tapi ketika kita preview, lihat preview produk. Kita preview. Teks original price, teks produk sama kayak tadi tampilannya. Jadi original price. Tokopedia. Original price, original produk. Di situ dia nggak ngebacain harga dan si nama produknya. Dan kita coba search ya. Kita search. Misalnya Galaxy S20 kayak tadi ya. Pencarian G A L A X Y Y S 2 0. Oke. Pencarian Case Galaxy S20 Ultra S2 Case Galaxy Image produk, button 3 dots tombol. Image produk, text topaz, text produk name, text price, image shop page, text shop page, 9 ini bebas ongkir. Kacau nih. Di sini mulai kacau nih nama. Ketika kita nge-search ini nama produknya nggak kebaca sama sekali. Produk yang tampil ini nggak kebaca nih. Image produk, text topaz, text produk. Kecuali yang iklan-iklan yang di atas ini nih. Original Nah itu masih kebaca tuh. Cuman kalau yang produk hasil pencarian yang sebenarnya yang di sini. Image produk, text topaz, text produk name, text price, image shop page, text shop location karakter.
Ya cuma Default. location produk bla 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 yang kita nggak paham itu apa gitu. Dan ketika dibuka ya sama aja gitu, nggak kebaca. Jadi ini mulai parah versi 3.91. Dan habis ini gue akan update ke versi terakhir atau versi 3.93 yang ternyata ya tunggu aja, gue bakalan balik habis ini. Oke, balik lagi. Gue udah update ke versi terakhir untuk pas video ini gue bikin ya. Versi terakhir yaitu versi 3.93. Seperti biasa, gue tunjukin dulu info aplikasinya. Tokopedia. 8. Hapus. Info. Jual toko info. Mana info aplikasi? Info. Di sini kita scroll. Versi 3.93. Oke, 3.93 ya. Nah, sekarang kita masuk ke Tokopedia-nya, ke home-nya ya. Tokopedia. Tokopedia. Oke. Tekstil kategori. Nah, ini masih sama ya kayak versi 3.91 tadi. Tekstil kategori. Nah, ini kategori. Tekstil kategori. Kan susah nih. Mau ngisi pulsa atau mau bayar apa gitu kan. Ini kan nggak kebaca nih, jadi susah kan. Kupon saya, 2 kupon baru. Kupon sayanya masih kebaca. Nah, kita masuk ke feed. Feed. Nah, di sini Rp 4.500.000, Rp 7.650.000. harganya masih kebaca. Harganya kebaca ya, tapi Text caption. nah, ini tadi kan di sini baca ya produk baru, ada produk baru dari toko ini misalkan. Di sini dia cuma bilang text caption. Terus 1 jam yang lalu, teks nama toko. teks nama toko, nama tokonya nggak kebaca. Padahal ini mungkin Cempakakom tadi kan. Ini cuma dia bilang teks nama toko, makin parah. Makin ngeri ya. Terus kita masuk ke, coba kita klik salah satu produk. Image page. Image page. Rp 7.600.000. Nah ini kita klik. Rincian produk. Image produk. Nah Teks original ya price. masih sama ya, teks original price masih kayak versi 391 tadi. Kita masuk ke akun. Tadi di versi 3.91 masih kebaca kan yang belanja, top up dan tagihan, yang belum dibayar segala macam itu masih kebaca. Di sini Daftar transaksi. ini masih kebaca. Teks menu status pesanan. Iya. Teks menu status pesanan. Iya, status pesanan. Teks menu status pesanan. Nah, padahal ini harusnya ada top up dan tagihan, ada belanja, ada penerbangan segala macam gitu. Ini nggak kebaca. Nah, kita coba klik misalnya salah satu menu. Teks menu status pesanan. Ini apa ini? Kita coba. Top up dan navigate transaksi berhasil 3. Nah, top up dan tagihan untungnya masih kebaca isinya. Daftar Tapi transaksi. di sini kan kita nggak tahu transaksi apa yang. Teks menu status pesanan. Nah, ini belanja atau top up atau apa? Daftar transaksi. Menunggu konfirmasi. Pesanan selesai tanggal. Nah, untungnya ini masih kebaca pesanan selesai segala Tokopedia. macam. Teks menu status pesanan. Nah, kita ke bagian akun toko coba. Akun toko. Rep pukul 0 saldo. Kredit topas rep 0. Komplain sebagai penjual produk. Buton tambah produk produk Anda. Lihat Nah, dan atur ini produk semua. Anda. Daftar. Tadi di versi 3.91 nama produknya masih kebaca. iPhone XR ya, iPhone XR gitu kan. Tekstil, teks price, stock teks, status aktif. Nah, jadi begitu sekarang. Nggak kebaca sama sekali. Sama sekali nggak kebaca. Terus Buton edit price. edit price, ini harusnya ada tulisan ubah harga nih. Cuman jadi kayak cuma label ininya doang, label image-nya doang gitu yang kebaca. Atau gua nggak ngerti apa istilah codingnya, gua nggak ngerti. Pokoknya jadi tulisannya ini dia nggak baca gitu. Jadi dia cuma baca edit price atau mungkin itu ini apa ya istilahnya, gue juga nggak tahu deh. Pokoknya yang harusnya dia baca tulisannya, tapi ini dia cuma baca si label itunya doang gitu. Buton edit stock. Edit stock, harusnya ini kan ada ubah stok atau ubah jumlah gitu kan. Buton 3 dots more option tombol. Nah ini kita klik. Buton sheet close tombol. Nah ini atur, tadi ada preview ini harusnya masih kebacakan, lihat preview produk gitu kan. Atur. Teks menu atur. Teks menu atur. Nah ini cuma teks menu atur. Teks menu atur. Apa ini? Kita coba klik aja salah satu, apa ini ya. Rincian produk.
Nah ini previewnya. Previewnya juga masih kayak tadi, masih nggak kebaca. Home, Tokopedia. Jadi versi 3.93 ini malah makin parah, makin nggak akses, makin nggak aksesibel ya. Terus terakhir kita coba cari. Input saat cari. Kita cari kayak tadi ya, Edit. Galaxy S20. G L A Z X X Y S 3 2 0. Kenapa gue nyarinya Galaxy S20 ya karena itu yang tadi kepikiran di kepala gue, jadi ya udahlah ya. Sulit. Keyboard Indonesia. Case Galaxy S. Nah ini Image produk text topaz text produk name text price image shop page text shop location. sama kayak tadi, jadi nggak kebaca ininya, nama produknya, lokasi tokonya, segala macam, harganya, sisa produknya tinggal berapa, atau produk yang kebeli itu ada berapa di sini nggak kebaca, kecuali yang atas ini yang iklan. GETWI. Nah, Image produk text topaz text original Rinke Fusion Galaxy S20. nah itu yang atas tadi kan kebaca juga memang ya, tapi produk-produk yang kita search, kita cari ini nggak kebaca sama sekali gitu. Nah jadi malah makin kesini malah makin nggak aksesibel gitu. Oke, kita balik ke, ya udah kita tinggalkan si handphone ini, kita balik ke tampilan biasa. Nah, jadi kalian udah lihat kan tadi perbandingannya versi 3.90, Tokopedia versi 3.91 sama versi terakhir 3.93 ya. Jadi makin kesini malah makin nggak aksesibel, malah makin ya bisa dibilang mungkin nggak bisa dipakai lah ya, bukan nggak bisa dipakai sih, jadi susah makainya gitu. Ya masa iya kita mau belanja harus ngira-ngira, kan repot juga gitu kan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah aplikasi ini tadinya aksesibel, tadinya kebaca, tadinya nggak ada masalah kayak tadi yang gue tunjukin di versi 3.90. Tapi kenapa setelah update ke 391, 393 malah jadi nggak aksesibel? Itu yang jadi masalah. Kalau misalkan aplikasinya itu dari awal nggak aksesibel, ya udah lah ya gitu kan. Kayak ada beberapa aplikasi marketplace lain yang memang dari awal agak susah dipakainya gitu. Jadi ya udah gue nggak ambil pusing gitu. Tapi ini tadinya tuh nyaman banget dipakainya. Menurut gue ini nyaman dipakainya. Gue juga sering belanja di Tokopedia ini, gue juga sering jual barang di sini. Tapi kenapa setelah 2 updatean ke belakang ini malah jadi nggak aksesibel? Itu yang jadi masalah. Nah, gue tadi juga udah ada coba ngechat helpnya Tokopedia. Gue bilang ini aplikasinya begini-begini. Gue bilang pokoknya jadi tidak akses dengan screen reader talkback. Ya jawabannya biasalah, jawaban template gitu. Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan setelah itu dia bilang, oh, oke, kami akan perbaiki di next update katanya gitu kan. Nah, gua nggak tahu deh tuh dia beneran paham apa enggak yang gua maksud gitu. Tadi sih gua bilang ya pokoknya saya mau dihubungkan dengan developer aplikasinya, kata gua gitu. Tapi dia bilang sudah kami sampaikan, silakan tunggu update berikutnya. Gue nggak tahu itu jawaban formalitas doang apa gimana. Tapi ya begitu jawaban mereka. Nah, kita tunggu aja updatean berikutnya kayak gimana. Dan gue harap sih pihak Tokopedia mungkin ada yang nonton video ini dan ya mungkin bisa diperbaiki. Ini simple kok, nggak susah. Cuman ya kita cuma minta aplikasinya ini kayak dulu lagi, aksesibel lagi, kebaca lagi semuanya. Udah itu doang kok. Gitu, nggak minta yang aneh-aneh. Gitu, dan ini menurut gue nggak susah gitu. Karena yang perlu diketahui juga, ya tunanetra yang memakai aplikasi toko online, ya kayak Tokopedia gini juga udah banyak gitu. Bukan cuma gue doang, teman-teman gue juga banyak yang pakai. Dan banyak juga yang ngeluhin soal aplikasinya yang jadi nggak akses begini gitu. Terus kata salah satu teman gue yang lain juga katanya di browser juga makin berat kalau bukannya dari browser. Gue juga nggak tahu ya, gue belum nyoba. Tapi menurut dia begitu, katanya di browser jadi berat. Nah itu gue nggak tahu deh. Ya semoga aja setelah video ini ada perbaikan dari pihak Tokopedia untuk aplikasinya jadi makin enak dipakai. Jadi kita bisa berselancar lagi di Tokopedia, kita bisa membeli apa-apa yang kita butuhin, karena memang ya tunanetra itu emang cukup
bergantung sama aplikasi online begini buat beli-beli apapun, belanja-belanja kebutuhan misalnya, emang toko online ini ngebantu banget sih gitu. Jadi segitu aja mungkin share dari gue soal si Tokopedia ini. Semoga nantinya ada tindak lanjut. Dan oke, like aja kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.